yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk kumpul di tempat yang mulia ini. Barusan saja kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Selawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Berhubung sebentar lagi bulan Ramadan, kita akan membahas sesuatu yang menakjubkan gitu ya di bulan Ramadan. Jadi sebelum memang kita masuk bulan Ramadan ini ada bulan yang namanya Sya'ban. Jadi ada Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Nah, Sya'ban ini adalah bulan persiapan untuk menghadapi Ramadan, ya. Karena kalau orang beriman itu dengar kata Ramadan itu udah bayangannya udah syahdu aja itu. Ya. Karena satu bulan penuh itu kaum muslimin wal muslimat itu ya betul-betul mesra sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ ada sholat tarawih gitu kan. Ada puasa sebulan penuh, ada zakat fitrah, ada i'tikaf ya dan lain sebagainya. Nah, tadi disinggung bahwa ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan Ramadan itu yang secara persis sekali itu cuma dua sebetulnya tekstualnya. Ya. Kemudian merangkai terus sampai dengan Al-Baqarah 187. Ya. Kalau kita baca ayatnya, kita udah hampir hafal itu Pak setiap tahun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayatnya sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Dari diksi aja itu betul-betul menakjubkan ya. Jadi Al-Qur'an itu setiap kata di Al-Qur'an itu ya penempatan katanya diksinya itu enggak sembarangan ya. Karena kalamullah. Contoh misalnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. As-shiyam. Shiyam itu kalau orang Arab bilang shiyam itu ya puasa. Padahal sebetulnya dalam bahasa Arab puasa itu ada 3 penyebutan. Ada yang shiyam nyebutnya, yang kedua ada yang shaum, ya, yang ketiga ada al-imsak, imsak, ya. Jadi 3 kata ini maknanya sama, ya, shiyam, shaum dengan imsak sama. Tapi dalam penempatan kata, ya, itu ada perbedaan ternyata. Kalau kita mau teliti saja gitu ya, kalau kita mau teliti aja nih gitu, mau engah gitu ya, kalau kita ngerti bahasa Arab itu ternyata ada. Kalau kata shiyam sendiri di Al-Quran itu hanya ada 9 kata. Shiyam artinya puasa. Shaum juga puasa artinya. Di Quran cuma ada 1. Ya. Ada al-imsak, tapi kata imsak di sini kalau di konteksnya ayat Quran itu bukan puasa. Cerai malah itu. Ya. Bukan cerai, al-imsaku wa tasrihum bi ihsan, artinya mempertahankan agar tidak cerai, itu imsak namanya, menahan. Ya. Baik. Kalau shiyam di sini dari konteks ayat Quran itu artinya berpuasa dalam arti fikih, ya. Kalau fikih mengatakan bahwa puasa itu adalah menahan diri ya daripada yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan kita bangun sebelum subuh, ya, kemudian kita niat kita mau puasa besok, puasa Ramadan, ya, maka teks subuh itu udah nggak boleh tuh kita makan, minum, atau melakukan suatu perbuatan yang membatalkan puasa itu sendiri. Nah itu shiyam konteksnya itu. Puasa dalam konteks fikih. Kalau fikih itu tidak bicara nilai, value, ya, tidak bicara yang lainnya. Bicara cuma proses dan status itu fikih. Karena puasa itu kan ada 2, ada 3 ya. Ada puasa yang wajib, kemudian puasa sunnah, ada puasa syak, ragu, ada 4, haram. Puasa haram itu ada. Ya. Jadi makna shiyam itu ternyata hanya konteks fikih saja. Ya. Contoh misalnya dalam Quran selain kutiba alaikumus shiyam ada misalnya uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum, sama itu juga fikih. Kemudian fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ay yatamasa, itu juga fikih. Apalagi aw'adlu dzalika shiyaman liyadzuqa wabala amri dan seterusnya, ternyata konteksnya fikih semua itu. Ya. Nah, sedangkan shaum di Al-Qur'an cuma 1. Tapi maknanya bukan puasa fikih, tapi puasa bicara.
Ini ayat ada di surah Maryam, ya, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal basyari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Nah itu. Falan ukallimal yauma insiya. Itu nyebutnya shaum itu bukan siang. Nah ternyata ayat ini menceritakan bahwa ketika Siti Maryam baru saja melahirkan Isa alaihissalam tanpa bidan, tanpa siapa-siapa, sendirian aja itu Pak, Siti Maryam itu. Ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah beliau melahirkan, beliau lapar, beliau haus, Allah perintahkan agar beliau itu makan. Apa yang dimakan? Kurma, rutob. Kurma basah itu ya, kurma yang lembut sekali itu rutob, itu enak banget itu Pak. Kalau untuk orang hamil, orang menyusui, habis melahirkan, masya Allah itu betul-betul nutrisi itu. Ya. Nah kemudian Allah berfirman, kalau kamu nanti bertemu dengan orang, ya, maka katakanlah bahwa engkau bernazar untuk apa? Shaum. Falan ukallimal yauma insiya, dan katakan bahwa kamu tidak akan berbicara kepada manusia. Artinya di sini puasanya puasa makan apa puasa minum? Puasa bicara. Kan habis makan tadi barusan. Habis makan, habis minum. Ya. Berarti bukan puasa fikih dia, puasa bicara. Nah, ternyata shaum di ayat ini maknanya puasa bicara, bukan puasa fikih. Sekarang bagaimana ketika Rasulullah mengatakan, apakah Rasulullah mengatakan siyam atau shaum? Dua-duanya dipakai. Kalau kita bicara hadis nih, ya, antara siyam dengan shaum itu dipakai dua-duanya oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan siyam, ternyata lagi-lagi nih konteksnya fikih lagi. Konteksnya fikih lagi kan? Tapi ketika mengatakan shaum, ternyata konteksnya bukan cuma fikih, tapi puasa yang bernilai. Contoh begini misalnya. Ya. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Kalimat itu, min siyamihi. Banyak orang yang bersiam, berpuasa, tapi nggak dapat apa-apa. Nggak dapat pahala, cuman dapat apa? Dapat lapar. Nah itu bukan kata siam itu, cuman fikihnya doang dipakai itu, asal nggak batal aja. Tapi ketika bicara pahala atau puasa yang bervalue, puasa yang punya nilai, itu kalimat bukan siam. As-shaumuli wa ana ajzi bih. Allah berfirman dalam hadis qudsinya yang disampaikan Rasulullah SAW lewat Abu Daud dan Ibnu Majah, ya. Kata Allah berfirman bahwa as-shaum itu, puasa itu untuk saya, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan saya sendiri yang balas pahalanya. Nah, dalam hal ini diksinya bukan siam, tapi apa? Shaum. Berarti siam dengan shaum ini lebih tinggi mana? Shaum. Karena shaum itu bukan cuma dia puasa secara jasad, tapi batinnya juga puasa. Artinya begini, untuk mendapatkan pahala puasa, maka orang ketika dia puasa ini nggak boleh ghibah, nggak boleh fitnah dia, nggak boleh apalagi bertengkar, nggak boleh, ya, apalagi itu kan amalan batin sebetulnya, ya, menahan hawa nafsu yang bukan jasmani. Kalau kita ghibah, emang kita makan kan kagak? Puasa nih, puasa, main judi batal nggak puasanya? Orang puasa main judi batal nggak? Ya kagak, emang diminum? Kan kagak. Tapi puasanya cuma siam doang di situ. Kenapa? Nggak dapat pahala dia. Puasa tapi bohong. Puasa tapi nggak sholat misalnya, kan nggak batal puasanya. Karena apa? Dia nggak makan, nggak minum, dia nggak jima, tapi nggak dinilai. Nah, ketika dia berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak membatalkan puasanya, tapi menjaga dirinya daripada perkara yang tidak patut, ya, dia nggak ghibah, ya, daripada ghibah karena diwirid aja dah, di ngaji aja begitu. Nah itu yang namanya puasa dalam tingkatan shaum. Nah kita pengen nih nanti bulan Ramadan bukan cuma siam doang, kan sayang Pak. Ya, siam itu hanya menggugurkan kewajiban agar nggak kodok, kan gitu doang. Bener nggak? Iya, sayang orang banyak, Nabi Rasulullah katakan tadi begitu. Orang banyak puasa tapi cuma dapat lapar dan haus, pahalanya nggak ada. Sama aja ketika kita kerja kagak digaji, kan nggak enak Pak. Kerja nggak digaji kan nggak enak begitu. Ya, makanya Rasulullah berpesan, ya, sangat rugi orang yang ketika dia berada di bulan Ramadan
kemudian Ramadannya meninggalkan dia, artinya udah habis Ramadan ganti bulan, dia nggak diampuni oleh Allah. Ya Allah, tabarakallah. Di mana orang berebutan, dia kagak dapet. Nah, ya, jadi konteks siam dengan saum ini ternyata ada penempatan kata yang berbeda sedikit ya maknanya begitu ya. Nah, kemudian kalau kita gali ayat ini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ternyata puasa Ramadan itu bukan hanya diwajibkan oleh umat Rasulullah kepada umat Rasulullah, tapi juga umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, sampai Nabi Adam pun ada kewajiban berpuasa. Nah, di sini para ulama beda pendapat nih, bagaimana puasanya orang-orang dulu? Puasanya orang-orang Nabi terdahulu dengan umatnya. Nah, ini ada dua penafsiran besar di sini, ya. Pertama, yang dimaksud dengan puasa sebelum kamu yaitu umat Nasrani. Jadi umat Nabi Isa, Nabi Isa ini dengan umatnya ini, ya, itu juga ketika bulan Ramadan datang itu diwajibkan puasa. Tapi berbeda puasanya. Puasanya orang dulu itu maghrib sama sahur bareng satu waktu. Kapan tuh? Habis maghrib. Habis maghrib di sahur nih. Isya, masuk Isya, udah. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Sampai ketemu maghrib lagi tuh. Kira-kira berapa jam, Pak? 23 jam itu coba itu. Ya, 23 jam. Umat Nabi Isa itu, Nasrani itu. Sebulan sama bulan Ramadan. Nah, pernah terjadi Ramadannya datangnya di musim dingin. Banyak nggak kuat. Dan pernah juga Ramadannya jatuh di musim panas, nggak kuat juga tuh. Akhirnya mereka bikin apa? Bikin ijma, konsensus. Bikin pertemuan tuh para ulamanya gitu kan. Berpikir gimana caranya agar Ramadan ini tetap berjalan tapi kondusif gitu kan. Akhirnya mereka mengatakan gini, kalau gitu kita pindahkan saja kewajiban Ramadannya, kewajiban puasanya. Jadi kalau Ramadan datangnya di musim panas, kita geser aja. Ya, di tengah-tengah antara musim panas dengan musim dingin. Jadi kewajibannya tetap ya, cuman Ramadannya tetap berjalan, puasa ini aja bulannya aja, tapi kewajiban puasa enggak. Digeser sama dia. Digeser antara pertengahan musim panas dengan musim dingin. Karena mereka memindahkan kewajiban itu di bulan lain, maka mereka merasa enggak enak pada Allah. Kita enggak enak juga nih, melanggar syariat nih ya. Syariat kita bikin-bikin gitu kan. Nah, itu bid'ah itu, Pak. Bikin syariat baru gitu. Akhirnya sebagai ucapan, sebagai ungkapan bahwa kita ini harus dapat kafarat memindahkan kewajiban Ramadan di bulan lainnya, akhirnya mereka sepakat untuk menambahkan puasa itu 20 hari. Jadi puasanya yang wajib itu digeser sama dia ya menjadi 50 hari. Ini pendapat pertama tentang bagaimana cara puasa orang dulu ya. Nah, kemudian ada pendapat mengatakan begini, bukan bulan Ramadannya, ya, justru puasa yang pertama kali diwajibkan itu oleh umat terdahulu itu kepada umat terdahulu adalah puasa 3 hari di setiap bulan, yang disebut dengan puasa apa? Ayyamul Bid, hari-hari putih, ya, dilaksanakan pada pertengahan bulan Komariah, setiap bulan Komariah 13, 14, 15. Itu sudah ada puasa ini di zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan menurut riwayat, Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari Allah dari surga ke bumi, di surga itu kan Nabi Adam nggak merasa panas, Pak. Karena di surga itu tidak ada panas, tidak ada matahari di surga itu. Jadi ketika beliau diturunkan dari surga ke bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaget beliau itu dengan adanya matahari dan menyengat. Sehingga beliau hitam kulitnya itu. Nah, beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikembalikan lagi kulitnya ini. Setelah berapa lama gitu, ya sudah bertemu dengan Siti Hawa, ya beliau ini minta kepada Allah agar kulitnya putih kembali. Maka beliau berdoa, kemudian Allah berfirman, kalau begitu, ya engkau puasa ya 3 hari dalam 1 bulan, di tengah-tengah bulan. Nah, maka beliau puasa tanggal 13, ya, maka memutihlah sepertiga badannya. Puasa besok lagi tanggal 14, maka memutihlah sepertiganya lagi. Jadi 2/3 itu putih lagi itu. Kemudian puasa tanggal 15, maka semuanya putih. Nah, syariat ini diteruskan oleh nabi-nabi setelahnya, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kemudian terus sampai ke nabi sebelum Nabi Isa. Puasa 3 hari dalam sebulan.
Nah, ketika bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, maka Allah menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka puasa menjadi sebulan penuh. Itu puasa Ramadan. Karena belum turun ayat 187, maka puasanya, cara puasanya sama. Kayak orang-orang dulu, yang Nabi terdahulu. Apa puasanya? Puasanya adalah sampai dengan maghrib ketemu maghrib lagi. Maghrib ketemu maghrib. Artinya berarti kalau sahur dengan buka barengan itu di waktu yang sama itu. Karena belum turun ayat 187 Al-Baqarah. Nah, di awal-awal kewajiban puasa Ramadan untuk umat Islam setelah di zaman Rasulullah SAW. Nah, pada malam harinya banyak sahabat ya yang ternyata bocor, Pak. Bukan bocor puasa karena nggak makan nggak minum, bukan karena makan karena minum, tapi apa? Ya namanya tidur kan sama pasangan, sama istri. Apalagi zaman dulu kan belum ada lampu kayak gini kan, belum ada AC dan sebagainya. Ya, akhirnya Sayyidina Umar dan sahabat lainnya ngadu ke Rasul. Ya Rasul, ternyata saya ini ya melanggar aturan. Itu apa? Berjima di malam bulan Ramadan. Akhirnya turun ayat tuh, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Ya, maka dihalalkan bercampur berjima kepada istrimu itu ya ketika datang malam hari. Artinya puasa sampai dengan maghrib saja. Kesananya sudah. Fakulu washrabu fakulu apa itu ayatnya itu ya? Minal khaytul aswadi minal fajr ya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr tsumma atimmu shiyama ilal lail. Jadi Allah perintahkan ya bahwa umat Muhammad SAW hanya berpuasa sampai dengan maghrib. Kira-kira berat mana Pak? Berat zaman dulu atau sekarang ini zaman Rasulullah itu ya. Artinya udah ada keringanan tuh kita itu. Kita nggak puasa sampai dengan hampir 23 jam, tapi cuma 12 jam. Tapi masih aja itu ya. Dikasih keringanan aja masih apa itu? Masih banyak yang puasanya ngasal gitu. Nah, berarti ujian keimanan di sini. Ya, betapa Allah Subhanahu wa taala sudah sangat meringankan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya puasa sampai dengan 12 jam. Ya. Dan bukan hanya itu diskon pahala, bukan diskon ya, bahasnya apa yang enak ya? Gudang pahala itu di bulan Ramadan itu betul-betul, Pak. Iya, waduh nabrak bener itu. Allah sedang sayangnya sama umatnya itu. Dengan umat Rasulullah SAW, di antaranya apa? Ada malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ya hanya terjadi satu malam, tidak 2 malam, 3 malam, 4 malam, tidak. Dia adanya itu menerangkan para hadis-hadis yang banyak sekali. Itu menerangkan bahwa malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu ya di malam malam ganjil sampai 10 malam terakhir. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Kalau ada hamba Allah ya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala ibadah setara dengan 82 tahun kurang lebih. Umur kita sampai nggak Pak? 82 tahun Pak. Ini jarang banget. Ya. Jadi kalau misalkan ada kita ini, antara kita ini dapat malam Qadar, maka dia seakan-akan mendapat pahala ibadah sepanjang 82 atau 83 tahun kurang lebih. Tabungan pahalanya tuh. Berarti kalau kita asumsikan misalnya ya Ustadz Guru ini usianya 70 nanti wafatnya misalnya 70. Akil baliknya usia 15. Berarti amalnya tercatat berapa lama itu, Pak? Dari 15 ke 70, berapa itu? 55 ya? 55. Nah, andaikan di usia 50 selama 50 tahun ini, berarti kan Ramadannya berapa kali? 55 kali kan? Andaikan dapat 10 saja dapat Lailatul Qadar selama hidupnya ini, 10 dikali 83 tahun. Kira-kira berapa itu? 830 tahun saving amal pahala. Ya, setara dengan 830 tahun. Itu 10 kali. Berarti sisa 45. Oke lah, jangan 10 deh, kedikitan. 20 dah.
Dalam 55 tahun dapat 20 kali Lailatul Qadar. Berarti berapa itu? 830 kali 2. Berapa itu? Sendiri deh. Hitung sendiri aja. Makanya saking hebatnya itu, pahalanya itu, makanya Rasulullah itu sangat menyarankan kepada umatnya, ayo taharrau, cari, usahakan. Dengan cara apa? Iktikaf ya di masjid atau wirid lah di rumah atau ngaji. Jangan maksiat aja di malam itu. Sebab kalau ada orang maksiat di malam bulan Ramadan itu double tuh dosanya itu. Kenapa? Dia tidak menghormati kesucian bulan Ramadan. Dan kalau dia ibadah yang tadinya bisa dapat 10 kali lipat, itu bisa sampai dengan 700 kali lipat, Masya Allah itu. Ya. Jadi saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya di bulan Ramadan. Dan satu lagi keistimewaan bulan Ramadan, idza dakhala Ramadan ya futihat abwabus sama wa ghulqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin ay wasulsilatis syayatin. Ini hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan imam lainnya. Rasulullah bersabda, jika bulan Ramadan datang, masuk malam bulan Ramadan tanggal 1 nih, ya, maka Allah Subhanahu wa taala atau pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya, Pak. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, kemudian syaitan itu dibelenggu, diikat. Nah, loh. Ini kira-kira makna hadis ini makna zahir atau makna kiasan? Kalau datang bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, maka pintu langit dibuka, maksudnya pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup, kemudian para syaitan itu diikat, dibelenggu. Ini kira-kira makna hadis ini maknanya konotasi apa denotasi? Kiasan atau hakikat? Bisa dua-duanya. Menurut pendapat para ulama itu bisa dua maknanya. Kalau dimaknai sebagai makna majaz, artinya begini. Ya, ketika bulan Ramadan datang, maka Allah Subhanahu wa taala mensimbolisasikan bahwa pintu surga dibuka. Maksudnya apa? Rahmat Allah turun dengan sangat banyak. Jadi memudahkan orang untuk masuk surga. Disimbolkan dengan pintu surga dibuka lebar. Kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat. Maksudnya apa? Sebagai simbolisasi bahwa sulit sekali orang masuk neraka di bulan Ramadan. Gara-gara Ramadan. Sebab apa? Saking banyaknya pahala. Dikit-dikit diampunin, coba itu. Itu simbolisasi. Terus makna setan dibelenggu bagaimana? Ya, kalau dikatakan majaz, artinya mah setannya nggak dibelenggu, cuman setan itu dipersulit untuk menggoda orang-orang ibadah di bulan Ramadan. Bahkan para setan mengatakan begini, ya Ramadan lagi, orang terawih bareng, puasa bareng semua, ngaji orang baca Quran biasa di bulan Ramadan, sedekah apa lagi? Ya, mau godain gimana? Tuh. Jadi setan merasa putus asa dia dengan keistimewaan bulan Ramadan. Kalau maknanya secara majaz. Ada para ulama mengatakan bukan majaz, beneran. Jadi kalau bulan Ramadan itu pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, itu beneran. Apa maksudnya? Ta'ziman li syahri Ramadan. Untuk mengagungkan bulan Ramadan. Makanya dibuka oleh Allah pintu surga. Ditutup pintu neraka. Berarti setan diapain? Diikat beneran. Gimana cara ikatnya? Wallahu a'lam, itu cara Allah itu ya. Nah, maksudnya apa? Setan diikat, betul-betul diikat agar dia nggak mengganggu orang-orang yang akan ibadah di bulan Ramadan. Diikat betulan. Terus ada yang kritis. Kalau diikat beneran setan di bulan Ramadan, tapi tetap aja tuh orang puasa. Main judi, puasa-puasa, judi-judi gitu kan. Puasa-puasa, gibah jalan terus. Bahkan ada orang puasa nggak sholat. Itu kan berarti setan goda dong. Kan diikat katanya. Gampang jawabnya. Setannya mah diikat. Cuman karena 11 bulan itu terpola dengan setan hidupannya. Akrab sama setan. Jadi pengaruh setoniah dalam dirinya itu masih terus mengalir. Walaupun setannya udah diapain? Udah diikat. Walaupun setannya udah apa? Udah ikat. Satu tuh ya hadis tuh tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Kemudian ada lagi mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu, ya Rasulullah SAW, kalau masuk bulan Ramadan, beliau ini terkenal dengan kelembutannya, betul ya, kita sepakat itu. Kemudian beliau juga sangat dermawan, kita sepakat itu. Tapi kalau di bulan Ramadan, kana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Bahwa kelembutan Rasulullah, kedermawanan Rasulullah itu ketika datang bulan Ramadan itu melebihi hembusan angin. Masya Allah.
melebihi hembusan angin. Jadi kelembutan Rasulullah ketika bulan Ramadan itu lebih lembut daripada bulan biasanya. Ya. Nah, di sini maksudnya apa sih maksudnya? Nah, di bulan Ramadan ini kita dikasih kesempatan agar apa? Agar melatih kelembutan kita sama orang, sama anak, ngomong gak kenceng, ngomong gak naik, marah dikit tahan. Nah, itu. Berarti apa? Karakter. Ya. Kan bareng-bareng tuh bulan Ramadan. Gak laki, gak perempuan, bareng-bareng begitu kan? Nahan hawa nafsunya, ngomongnya lembut dan sebagainya. Masa iya sih ketika bulan Ramadan selesai, masa gak berbekas? Kan begitu ya. Jadi melatih kelembutan, melatih kedermawanan. Dan kembali kita ke ayat yang tadi kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di sini kalau kita lihat lagi Pak, poin terakhir sebelum saya tutup, puasa ini kalau puasa sunnah, kira-kira banyak nggak yang jalanin? Senin Kemis, Daud. Dibanding jumlah umat Islam se-Jakarta saja lah ya. Jakarta itu, kira-kira banyak nggak orang, lebih banyak mana orang yang puasa sunnah dengan tidak? Banyakan enggaknya kan? Biasanya kalau orang puasa sunnah, biasanya nih tingkat keimanannya lebih bagus lah ya, ya kan? Kemudian ibadahnya juga kayaknya sih di atas standar lah. Kenapa? Dia biasa puasa. Tapi kalau bulan Ramadan, mohon maaf, bulan Ramadan ini seakan-akan Allah maksa itu. Karena akhir ayat la'allakum tattaqun, dengan puasa itu semoga kamu menjadi orang bertakwa. Nah, ketika datang bulan Ramadan, maka kiai nih wajib dia puasa. Kecuali kalau sakit, kalau punya udzur. Kiai, syekh juga sama. Murid juga sama. Orang yang rajin sholat juga sama, wajib puasa. Orang yang setengah rajin sholat juga wajib puasa itu Ramadan. Maaf, sampai penjudi juga selama di Muslim juga wajib puasa bulan Ramadan. Jadi di sini tanda kutipnya seakan-akan tuh Allah betul-betul memaksa orang agar jadi baik. Kalau sunnah kan kapan aja, siapa aja yang mau. Tapi kalau Ramadan nggak bisa. Selama nggak ada udzur syar'i, maka siapapun dia ngaku Islam, wajib Ramadan dipuasa. Bezina kek, penjudi kek, pemabuk kek, kiai kek, ustadz kek, semua. Jadi dengan harapan terwujudnya apa? Orang-orang yang bertakwa keseluruhan gitu loh. Paling nggak 90% dah. Jadi kalau suatu tempat, suatu negeri, isinya orang bertakwa kebanyakan, wah berkah itu. Cuman sayangnya apa? Diabaikan, itu dia masalahnya. Cuman sampai tahap siam saja, tidak saum. Sehingga karakter mutakinnya nggak kena, feel-nya nggak dapet dia. Ya gitu. Ya. Andaikan orang betul-betul pada tahapan saum tidak siam lagi, apalagi dia berjamaah tuh sebulan penuh. Wah, cakep itu dah. Ya, cakep itu. Dan untungnya lagi ini ayat kutiba alaikumusiyam, bukan kutiba alaikumus shaum. Kalau kutiba alaikumus shaum, mohon maaf Pak, ya kita lagi puasa nih, bohong aja tuh, kodok tuh, batal tuh. Kalau apa? Kalau sampai shaum. Karena umat Islam itu tidak semuanya tingkat keimanan tinggi semua gitu, ya Allah Maha tahu tuh, ya udah siam sebagai tahap awal. Kalau dia nggak dapat pahala, paling nggak dia nggak kodok puasa, kan begitu, ya kecuali kalau batal kodok dia. Nah, jadi maksud saya begitu Mas kalian. Jadi kalau kita resapi makna ayat ini, ternyata bukan hal biasa, ya. Jadi ketakwaan sosial itu, kesalehan sosial itu sangat mungkin terwujud di bulan Ramadan. Karena bareng-bareng puasanya kita itu, ya. Kalau puasa sunnah kan kapan aja, siapa aja. Dan nggak banyak, bakal dirinya doang kan begitu. Pengaruhnya nggak terlalu besar untuk komunitas, ya, untuk umum. Tapi kalau semua orang berpuasa di satu waktu, semuanya bareng gitu, ya, maka sangat mungkin secara konsep orang ini semuanya jadi baik. Ya, la'allakum tattaqun. Ya, pas jam 1, wallahu a'lam bishawab. Ya.